Jadi pahlawan buat mama papa. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudwa FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat siang kembali Sobat Kreatif. Hadir untuk jam 1 sampai jam 2 siang hari ini. Seperti biasa, ada program siaran belajar di RRI sesi kelas tambahan. Dan untuk hari Rabu ini bareng sama Selvian, yuk kita bakal belajar lagi nih Sobat Kreatif. Untuk kelas tambahan hari ini, nanti bakal ada mata pelajaran seni tari tradisional. Hayo. Masih ingat gak sih, kamu bisa gak sih menguasai satu aja jenis tari tradisional? Bisa nggak? Ya udah, nanti kita belajar dulu ya bersama dengan Ibu Evin Sandita nih. Beliau adalah guru dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang yang udah hadir secara virtual. Nanti akan menyampaikan materi untuk pelajaran hari ini khusus untuk kelas 10. Jadi teman-teman sahabat kreatif yang saat ini berada di kelas 10 ya, baik SMA ataupun juga SMK, boleh kok ikutan, boleh menyimak ya melalui frekuensi 91,6, atau enggak kamu bisa simak melalui YouTube channel di RRI Palembang ya, bisa simak di situ nanti materi disampaikan oleh Ibu Evin Sandita. Boleh tanya juga ya nanti di kolom live chat, komen. Terus boleh WhatsApp juga kalau mendengarkan melalui frekuensi 91,6 buat materi yang mungkin belum kamu pahami sahabat kreatif. Nah, sebelum saya hadirkan nih Ibu Evin Sandita, kita opening dulu yuk. Ada Total Time Stars dengan theme song belajar di RRI. Bosan dan menyerah, tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Ya, Pro 2 FM Palembang, Suara Kreativitas. Udah siap ya buat belajar? Walau mungkin cuacanya bakal menggoda banget nih buat tidur sobat kreatif. Tapi kalau namanya mendapatkan materi pelajaran, wah pantang dulu nih buat tidur. Karena udah ada Ibu Evin Sandita SPD yang udah siap nih buat ngasih materi sahabat kreatif tentang seni tari tradisional. Langsung aja ya, Selvian sapa Ibu Evin ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Selvian ya. Ya, aku sapanya Ibu Evin, Ibu Sandita, Ibu Guru.
Ibu Evin aja. Oke, baik Bu Evin, sehat ya Bu Evin ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Oke. Selviannya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Evin udah Alhamdulillah. menyempatkan waktunya ya selama kurang lebih sejam untuk memberikan materi. Hari ini adalah seni tari tradisional ya Ibu. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu biar bisa lebih lengkap lagi kita menyimak materinya, langsung aja Selvian berikan waktu nanti pukul 13:30 ya, sekitar setengah jam kemudian atau 25 menit. Kita jeda dulu, setelah itu nanti kita bakal buka sesi untuk tanya jawab ya jika ada yang ingin bertanya. Oke, langsung aja kalau begitu kelas tambahannya kita berikan untuk Ibu Evin dengan materi seni tari tradisional. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya para peserta didik dan pemirsa RRI Pro 2 Palembang. Sebelumnya saya Ibu Evin Sandita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMA Muhammadiyah 1 Palembang, Bapak Patra SSI SPD MPD dan RRI Pro 2 Palembang yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Nah, peserta didik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang seni tari tradisional. Sebagai seorang warga kota Palembang, Sumatera Selatan, pasti dong sudah banyak dan kenal tari-tari tradisional yang ada di Palembang ya. Nah, langsung saja saya akan menampilkan PPT tentang tari tradisional. Sudah tampil, Mbak? Oke, udah dikit lagi, Ibu. Belum muncul. Belum muncul. Nah, buat yang mendengar melalui frekuensi 1,6 nanti bisa menyimak juga ya melalui YouTube channel karena udah dihadirkan di situ tuh ada terlihat juga ya tampilan materinya. Udah Silakan, masuk, Mbak? Apa belum? Sudah terlihat seni tari tradisional. Oke, kita tunggu dulu nih sahabat kreatif. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya. Iya, kayaknya gangguan jaringan. Oke, silakan Bu Evin. Ya, udah tampil PPT-nya? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seni tari tradisional. Sebelum masuk ke pembahasan seni tari tradisional, kita sama-sama belajar dulu. Nah, yang pertama tentang pengertian seni itu sendiri ya. Kata seni itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katanya sani, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata seni itu sangat berkaitan dengan kegiatan upacara keagamaan, adat, maupun hiburan dan kebudayaan. Nah, seni tari itu sendiri memiliki pengertian, ungkapan, perasaan yang dituangkan dalam bentuk gerak tubuh yang indah. Jadi kalau misalnya para peserta didik di rumah, kan sekarang banyak sekali zamannya media sosial yang menampilkan gerak-gerak tari. Nah, jadi beberapa gerak yang kalian rangkai, misalkan 1, 2, 3, atau 4 gerakan, itu digabungkan kalau indah bisa membentuk suatu seni tari ya. Oke, selanjutnya di dalam seni tari itu harus ada unsur-unsur ya, ada unsur utama dan unsur pendukung di dalamnya. Nah, unsur-unsur dalam seni tari itu biasanya dikenal dengan 3W ya. Apa saja itu? Terdiri dari wiraga yaitu gerak, wirama yaitu irama, dan wirasa ataupun penghayatan ya. Nah, yang pertama adalah wiraga. Wiraga itu adalah di dalam suatu tarian harus adanya gerak badan ya, dalam bentuk posisi apapun, baik itu berdiri, duduk, menda, ataupun duduk 3/4, itu disebut dengan wiraga. Selanjutnya unsur yang kedua adalah wirama. Apa itu wirama? Wirama adalah memadukan musik pengiring dengan gerak badan. Jadi ibaratnya kalau
ada musik, tarian itu menjadi lebih hidup ya, lebih berasa taste-nya kayak itu. Selanjutnya adalah wirasa. Nah, wirasa ini merupakan penyampaian perasaan lewat gerakan. Jadi bisa dari mimik muka, bisa juga dari ekspresi kita dituangkan sesuai dengan tema ataupun tarian yang kita sampaikan. Jadi kalau sudah ada 3 unsur ini, maka tarian itu akan terlihat indah dan menarik untuk kita saksikan sama-sama. Nah, selain 3 unsur utama ini, ada juga unsur pendukung untuk menampilkan suatu tarian. Yang pertama adalah unsur tata rias dan kostum. Pasti sudah tahu kan, peserta didik sekalian, kalau tata rias itu berhubungan dengan make up yang kita gunakan ketika kita menampilkan tarian. Misalkan kita mau menampilkan tarian yang ceria, berarti kita menggunakan make up cantik dong. Tapi ketika kita mau menampilkan tarian yang berkarakter, berarti kita harus menggunakan make up karakter. Misalnya kita menjadi karakter seorang penjahat ataupun karakter apa yang akan kita tampilkan. Dan kostum pun disesuaikan dengan tema apa yang kita akan berikan dan tampilkan ke penonton nanti. Yang kedua, unsur pendukungnya adalah lighting. Nah, lighting itu adalah pencahayaan yang ada di atas panggung. Biasanya kan ada lampu-lampu sorot segala macam, itu menambah kesan indah ketika tarian itu ditampilkan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tata teknik pentas. Nah, tata teknik pentas ini adalah penataan di atas panggung. Jadi misalkan Mbak Selvian nih mau nampilkan tarian, temanya itu adalah panen padi, otomatis dong tata panggungnya kita bikin ada padi-padi, terus ada kayak air-air sawah-sawah kayak gitu. Jadi tata teknik pentas sangat mendukung sekali dalam menampilkan suatu tarian. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi seni tari ya. Ada 4 saja yang saya bahas di sini fungsi seni tari. Yang pertama, seni tari sebagai sarana upacara ritual adat. Apa itu sarana ritual adat? Tarian itu dimaksudkan sebagai pengisi upacara-upacara pada suatu adat di daerah. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau tarian yang digunakan untuk adat kematian, tarian apa? Mbak Vivian tahu nggak? Nggak tahu Bu Guru. Nah, aku kasih contoh ya. Selain tari-tarian itu ditampilkan untuk mengungkapkan kebahagiaan, ada juga beberapa tarian di Indonesia kita tercinta itu yang ditampilkan untuk acara kematian. Contoh yang pertama adalah tari tortor dari Medan. Nah, tari tortor itu ditarikan untuk mengantar roh ke alam selanjutnya. Yang kedua ada tari yang namanya tari Mabadong. Tari Mabadong yang berasal dari Tanah Toraja. Nah, tarian ini untuk mengantarkan roh-roh itu ke dunia selanjutnya dan para orang-orang yang menarikannya itu mendapatkan berkah kebaikan dari orang-orang yang meninggal tersebut. Satu lagi tarian yang untuk upacara kematian adalah tarian Calatan Curug yang berasal dari Kutai Barat, Kalimantan ya. Nah, kalau yang di Kutai ini bedanya roh-rohnya itu bukan diantar ke alam lain, tapi mereka itu ada suatu gunung, jadi para roh-rohnya itu diantar ke gunung sana seperti itu. Tapi banyak juga tari-tarian tradisional itu dipersembahkan untuk kebahagiaan kan, misalnya untuk merayakan panen padi, merayakan hasil tangkapan di laut yang banyak, seperti itu Mbak Vivian. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pertunjukan. Nah, di sini kan aku tuliskan ada sebagai sarana pertunjukan dan sarana hiburan. Apa bedanya? Kalau sarana pertunjukan, tarian itu dipersembahkan dengan terkonsep dari koreografi,
kostum, jalan ceritanya, dan penarinya pun menarikan sesuai dengan konsep. Dan juga biasanya tari sebagai pertunjukan itu diadakan di suatu tempat, gedung, ataupun pentas yang emang benar-benar ditata. Beda sama tari sebagai sarana hiburan. Kalau sebagai sarana hiburan, tari-tarian itu ditampilkan hanya sebagai hiburan. Nah, contohnya misalnya di acara pernikahan kan, banyak sekarang itu ditampilkan tarian-tarian hiburan, ada tarian flash mob, ada tarian-tarian kreasi yang untuk menghibur para penonton. Nah, selanjutnya ada fungsi tari sebagai sarana pendidikan. Nah, kalau ini peserta didik pasti tahu semua dong. Sebagai sarana pendidikan, berarti tarian itu sebagai media pembelajaran bagi generasi penerus bangsa ini untuk tetap melestarikan dan mengembangkan tari-tari tradisional ya. Oke, selanjutnya, nah masuk ke jenis-jenis tari ya. Yang pertama itu kita akan membahas jenis tari ditinjau dari bentuk penyajiannya. Ada 3. Yang pertama adalah tari tunggal. Nah, pasti tahu dong kalau tunggal itu pasti tariannya ditarikan oleh satu orang ya. Benar Mbak Vivian tuh. Nah, salah satu contohnya seperti yang ada di gambar itu adalah tari Gatot Kaca Gandrung ya. Nah, itu tuh dia udah pakai pakaian Gatot Kaca perkasa ya. Gatot Kaca Gandrung itu berasal dari daerah Jawa. Dari daerah Jawa ditarikan secara tunggal ataupun sendirian. Yang selanjutnya adalah tari berpasangan. Nah, Mbak Vivian, tari berpasangan ini adalah tarian yang dilakukan oleh 2 orang. Boleh laki-laki dan perempuan, boleh laki-laki dan laki-laki, boleh juga perempuan dan laki-laki. Nah, tari berpasangan ini biasanya itu banyak di daerah Sumatera Utara ya. Contohnya tari Lenggang Patah 9, tari Serampang 12, dan tari Lenggang Patah 9 ya. Dan satu lagi tari Mainang Pulau Kampai. Itu biasanya ditarikan berdua oleh laki-laki dan perempuan. Nah, tari yang ketiga adalah tari yang ditarikan secara berkelompok. Nah, kayak yang foto yang sudah Ibu tampilkan ini, ada yang tahu tarian apa nih? Ini adalah tari apa Mbak Vivian? Ya, Ratu Rajo, apa sih? Benar Mbak Vivian, ini adalah tarian dari Aceh ya, namanya tari saman. Nah, ditarikan secara beramai-ramai, dan ini sangat menuntut konsentrasi dan kekompakan ya, karena gerakannya benar-benar cepat. Nah, itu dia 3 jenis tarian berdasarkan bentuk penyajiannya. Tari tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jenis tari berdasarkan pola garapan. Apa itu pola garapan? Jadi bagaimana seorang koreografer menginspirasi tarian itu untuk dibuat ya. Yang pertama ada tari tradisional. Nah, tarian ini nih yang bakal kita bahas kupas tuntas hari ini ya. Tari tradisional. Nah, kalau tradisional pasti kaitannya dengan diajarkan secara turun-temurun ya, diwariskan dari nenek moyang ke nenek kita, ke orang tua kita, dan ke kita. Jadi kalau tari tradisional itu pasti diwariskan secara turun-temurun dan mengangkat budaya daerah tersebut. Yang kedua ada yang namanya tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru ini adalah tarian yang diangkat dari tarian tradisional dan dikembangkan dengan lebih berkembang lagi sesuai perkembangan zaman ataupun inspirasi dari si koreografernya. Dan yang ketiga ada tari modern. Nah, kalau tari modern pasti tahu dong, banyak sekali zaman sekarang. Nah, tari modern adalah tarian yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di era modern sekarang ini ya. Nah, selanjutnya ada tari kontemporer. Nah, kontemporer. Nah,
Kalau kontemporer itu biasanya tarian-tariannya itu lebih bebas, tidak terikat, terus ceritanya unik dan biasanya itu gerakannya tidak ada batas. Boleh terinspirasi dari apapun dan kebanyakan tarian-tarian ini tuh bertema untuk misalnya menggambarkan suatu keadaan di suatu negara, misalnya ada lagi bencana atau mengangkat tentang kebersihan. Jadi kalau kontemporer itu temanya lebih bebas ya. Nah, itu tadi 4 jenis tari berdasarkan pola garapan. Tradisional, kreasi baru, modern, dan kontemporer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tari tradisional. Mbak Vivian tahu tari tradisional yang ada di Sumatera Selatan apa aja, Mbak? Tanggai. Ya, pinter. Terus apa lagi? Sriwijaya, gending Iya. Sriwijaya. Terus apa Udah lagi, itu Mbak? aja. Itu aja sih. Iya, betul sekali kata Mbak Vivian. Kita sebagai orang Sumatera Selatan, khususnya Palembang, harus tahu ya, selain tari gending Sriwijaya, tari tanggai dan tari, ada satu lagi Mbak, tari pagar pengantin tuh, yang biasa ditarikan di acara pernikahan ya. Nah, tari tradisional, tadi sudah dijelaskan bahwa tarian yang diwariskan secara turun-temurun, serta mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Adapun ciri-ciri tari tradisional diantaranya, yang pertama, yang pasti kan Mbak Vivian, menggunakan musik tradisional. Yang kedua, pakaian yang digunakan juga harus pakaian dari daerah tersebut. Diajarkan secara turun-temurun dan berhubungan erat dengan akar ataupun budaya yang ada di daerah tersebut. Pola garapannya itu maksudnya konsepnya ya Mbak. Konsepnya itu harus khas dan harus mempunyai pakem ataupun aturan-aturan yang sangat ketat. Yang keenam, mengandung filosofi ataupun makna dari daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah memiliki aturan dalam penyelenggaraannya. Contohnya kayak tari gending Sriwijaya tuh yang ada di kota kita Palembang tercinta. Tari gending Sriwijaya itu peserta didik harus tahu ya, harus ditarikan. Penarinya itu berjumlah 9 orang, ditambah dengan 3 orang pengawal yang memegang tombak di kanan kiri dan di tengahnya ada payung ya. Dan itu sudah baku, tidak boleh diubah-ubah lagi sama kita. Sudah ada aturannya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah, jenis-jenis tari tradisional ada 3, ada tari rakyat. Kalau tari rakyat itu tariannya berasal dari rakyat. Nah, salah satu contohnya kalau di kota kita tercinta adalah tari tanggai ya. Kan kalau tari tanggai itu bisa ditarikan oleh siapapun yang ada di kota Palembang dan dinikmati oleh kita semua. Yang selanjutnya adalah tari klasik. Nah, kalau tari klasik ini, tariannya biasanya itu berkembang di suatu istana dan penari-penarinya juga para bangsawan. Nah, biasanya tarian ini tuh masih banyak berkembang di Jawa. Salah satu contohnya tari serimpi dan tari bedaya Ketawang ya. Yang selanjutnya adalah tari tradisional kreasi. Nah, kalau tradisional kreasi ini masih ada unsur tradisi tapi sudah dikembangkan. Salah satu contohnya di kota kita itu ada tari saman, tari saman ya. Tari saman, ada tari tenun songket, itu merupakan tari tradisi kreasi. Nah, selanjutnya ini nih. 3 contoh tari tradisional yang ada di kota Palembang. Yang pertama itu gending Sriwijaya. Nah, gending Sriwijaya ini pertama kali itu ditarikan oleh Haji Tinagong dan Sukaina Arozak ya. Ibu Sukaina alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya, tinggalnya di Jakarta. Nah, pencipta tarinya, pencipta lagunya ataupun syairnya itu adalah Bapak Dahlan ya. Dan
pencipta lirik lagunya Bapak Nungci AR. Untuk tari tanggai, ini ada fotonya ya, ditarikan oleh 3 orang. Tapi tari tanggai ini boleh juga ditarikan oleh 1 ataupun 5 orang. Yang penting hitungannya harus ganjil, tidak boleh genap ya. Dan juga dalam tari tanggai, pakaian yang dipakai boleh pakai pakaian kurung ataupun pakai aisan gede boleh. Beda sama tari gending Sriwijaya. Kalau tari gending Sriwijaya, dia pakaiannya harus menggunakan aisan gede ya. Kayak seperti yang ada di foto ini. Ditambah lagi 4 orang di belakang menggunakan pakaian Pak Sangko dan 3 orang di belakang sebagai pengawal. Nah, kalau yang di bawah ini itu adalah gambar dari tari pagar pengantin. Tuh ada pengantinnya di tengah. Mbak Vivian udah pernah nariin tarian ini belum? Halo Mbak Vivian. Kedengaran ya suaraku? Nah, selanjutnya itu ada kostum dan aksesoris. Kedengaran suaraku? Oke, selanjutnya Mbak ya, ada kostum dan aksesoris dalam tari tradisional Sumatera Selatan. Nah, yang pertama ini adalah foto dari hiasan gede ya. Aisan gede itu adalah hiasan dengan menggunakan pakaian dodot ataupun baju kurung. Jadi kalau kata kita tuh nggak pakai tangan, Mbak. Tuh, itu namanya aisan gede ya. Dan yang kedua itu ada aisan Pak Sangko. Nah, aisan Pak Sangko ini yang membedakan dengan aisan gede adalah dari pakaian. Kalau aisan Pak Sangko dia menggunakan kostum pakaian baju kurung dan mahkota yang digunakan pun berbeda dengan mahkota dari aisan gede ya. Nah, untuk aksesoris lebih lengkapnya ada di sini. Tuh. Nah, Mbak Vivian bisa lihat kan sama peserta didik. Yang pertama itu adalah foto dari mahkota gede. Ya, mahkotanya bentuknya kayak gini dan biasanya di kanan kirinya dipakein bola-bola ataupun melati ya. Itu disebut dengan mahkota gede. Yang selanjutnya ada mahkota Pak Sangko nih. Bentuknya kayak gini. Ya, kelihatan semuanya? Kelihatan Bu Guru. Oke, nah ini disebut dengan aisan Pak Sangko ya. Nah selanjutnya yang kalau bentuknya lebih kecil itu yang dipakai di depan seperti mahkota ini namanya adalah pilis ya, mahkota yang lebih kecil. Nah yang selanjutnya itu adalah foto dari aksesoris yang namanya gandhi. Biasanya juga dipakai di jidat ya. Terus ditutup sama mahkota Pak Sangko ataupun mahkota gede. Nah, yang di tengah-tengah itu pasti tahu semua ya, itu adalah foto dari kuku tanggai ya, yang biasa dipakai ketika penarikan tari tanggai. Dan harus tahu menggunakannya arahnya seperti ini, jangan terbalik ya, jangan searah sama kuku kita, tapi dibalik. Jadi membuat kelihatan lebih lentik. Nah, mau kita tampilin nih enggak Mbak video tari pagar pengantinnya, tari gending Sriwijayanya?
Boleh Bu Guru, biar kita semua Oke. jadi lebih mengenal lagi ya tari gending Iya. Sriwijaya itu seperti apa. Nah, ini udah disiapin video dari tari gending Sriwijaya ya. Oke. Nah, ini dia. Suaranya masuk nggak, Mbak? Belum nongol nih Bu Guru. Oh, belum ya. Masih pada PPT tadi ya, aksesoris-aksesoris tarian tadi Bu Guru. Oke, coba kita coba lagi ya. Oke, nah sahabat kreatif juga udah boleh kok mengirimkan WhatsApp ya di 0857 2-nya 5 kali 916. Kalau ada yang mau ditanyakan nih ya terkait dengan tari tradisional, baik itu yang ada di Sumatera Selatan atau juga secara umum ya. Nanti Iya, boleh. akan saya pengen bacakan. Terus juga kalau kamu menyimak melalui YouTube channel di RRI Palembang, silakan aja komen di kolom live chat. Nah, udah gak sabar kayak gini pengen melihat seperti apa sih tari gending Sriwijaya. Nah, apalagi kalau yang udah lama mungkin ya nggak ikut ada acara-acara resmi gitu ya. Dan udah lama nggak melihat secara langsung tarian gending Sriwijaya, kayaknya kangen banget gitu Bu Guru untuk menyimaknya kembali ya. Iya. Kayak udah masuk, Mbak? Belum ada Bu Guru, ini masih dengan Oh, PPT belum ya? tadi. Oh, Masih menampilkan mahkota gede, tanggai, Pak Sangko, Ilis, dan juga Gandik. Oke. di aku udah tampil ini. Di kami belum, Bu Guru. Tunggu sebentar ya. Halo Ridwan, ini Ridwan dari 10, AKL 2 ya kalau nggak salah nih. Udah ngabsen dia melalui YouTube channel. Ada yang mau ditanyakan Ridwan? Boleh komen ya. Mana juga nih teman-teman yang lain dari SMA Muhammadiyah 1 kelas 10 yang ikut menyimak siang hari ini di kelas tambahan bersama dengan Ibu Evin Sandita. Langsung komen aja yang mau ditanyakan ya. Asal jangan kamu minta ibu guru memperagakan. Agak susah, ribet nanti ya. Tunggu ya. Ini kalau mungkin kita di dalam kelas Bu Guru udah langsung nih ya. Ayo silakan kita praktekkan ya. Udah mempraktekkan ini. Semuanya latihan nih, biar yang cowok-cowok juga tahu nih, kelentikan jarinya untuk lihat tarian tangga itu bisa apa enggak nih kira-kira. Misalnya nih Bu Guru, kalau yang cowok-cowok pengen nyoba ya. Oke. Berarti kita masih mencoba nih Bu Guru. Belum nongol juga. Belum nongol ini. Padahal udah. Tunggu sebentar ya. Iya, kita menunggu. Teman-teman dari kelas 10 bisa langsung aja. Nah, ini dia. Oh iya. Dikit lagi nih, bakal keluar. Ini dia. Ya. Kita simak ya, sahabat kreatif. Buat kamu yang mendengarkan melalui 91,6, boleh didengerin nih. Tari Gending Sriwijaya. Buat kamu yang menyimak melalui YouTube channel, nih dia nih. Tari Gending Sriwijaya. Nah, ini dia. Udah masuk, Mbak ya? Belum, Bu. Baru terlihat filenya aja nih. Oh. Iya. Tapi videonya belum nongol. Videonya belum nongol ya. Tunggu sebentar. Gending Sriwijaya. Mungkin ada yang pernah menarikan tarian ini? Boleh komen juga ya. Boleh komen juga nih di kolom live chat. Saya pernah Bu menarikan tari Sriwijaya misalnya ya. Pas kapan nih? Wah, keren sih kalau anak muda sekarang tuh menguasai seni tari tradisional ya Bu Guru ya. Iya, keren. Bukan hanya tarian-tarian di media sosial yang benar. Gini pada hafal semua, nanti tari tradisional nggak tahu gitu kan. Apalagi untuk tarian tradisional itu kan emang butuh kesabaran ya Bu untuk memperagakannya, untuk
semua seni tari tradisional tuh memang rata-rata tuh butuh banget keluasan. Nah, apakah kamu sabar untuk belajar keluasan dari tari tradisional itu? Nah, itu yang paling jadi tantangan sih sebenarnya. Oke, wah aku juga nggak sabar nih pengen melihat tari gending Sriwijaya, Sobat Kreatif. Oh, nggak masuk ya Mbak, padahal di aku udah nge-play ini. Ya, belum Bu. Ya udah, sambil kita mencoba ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini, Sahabat Kreatif, sambil kita mencoba untuk bisa nggak ya kita menyimak melalui YouTube channel untuk Tari Gending Sriwijaya. Nah, kita dengarkan dulu yang berikut ini sambil kemudian nanti kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui 0857 2-nya 5 kali 916 atau enggak komen aja di kolom live chat YouTube channel di RRI Palembang. Tari Gending Sriwijaya. Setelah yang berikut ini ya, kita akan menyimaknya bersama dalam sesi mata pelajaran seni tari tradisional kelas tambahan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Mengidolakan pahlawan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional. Kalau misalkan para pahlawan bergerilya di medan perang, berarti saya sebagai pelajar bergerilya melawan penjajah lewat melestarikan diri Indonesia dan kita untuk memiliki dan dari luar. Tugas utama kita itu kan belajar. Jadi tolong buat pemuda-pemuda yang lain belajarlah dengan tekun dan dengan semangat. Pahlawan adalah orang yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan orang lain dengan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terima kasih pahlawanku yang telah mempersembahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Para pemuda masa kini, jadilah pahlawan dengan prestasi terbaikmu. Kepada para pemuda-pemudi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kalian sudah bisa menjadi pahlawan dengan cara kalian cukup belajar yang rajin, disiplin dengan aturan, maka kalian sudah otomatis menjadi pahlawan bagi negara ini. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendidikan semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kesana langkahmu menuju. Tiada lagi
say, hey, hey, now, baby. I like me better without you. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Kembali lagi sahabat kreatif dalam program siaran belajar di RRI sesi kelas tambahan bersama dengan Ibu Evin Sandita SPD yang udah menghadirkan mata pelajaran seni tari tradisional. Ini khusus materi untuk siswa kelas 10 ya. Dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang sahabat kreatif. Nih dia nih Bu Guru. Iya, Mbak Viv Dia ya. masuk kelas lagi nih. Apakah kita akan mendengarkan dan melihat seni tari tradisional Gending Sriwijaya? Ya, betul. Aku play ya. Udah masuk, Mbak. Oke. Oke, apakah sudah Ibu Guru? Udah. Ya. Merindukan keluhan
selesai Mbak Oke. Vivian. Tapi merindingnya belum hilang Bu Guru. Itu ada salah satunya ada aku loh Mbak Vivian. Waduh, kayaknya perlu diulang aja Bu Guru biar dilihat gimana nih Bu Evinnya. Jangan-jangan teman-teman semua itu, tapi sekarang udah pada nikah semua, jadi udah banyak yang pensiun ya. Berarti emang komplit Oke. banget sih kalau Bu Evin jadi guru seni tari tradisional kan emang benar-benar menguasai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, amin amin. Oke. Lanjut ke materi atau ada pertanyaan Mbak Vivian? Pertanyaan mungkin satu dulu ya Bu, ini melalui WhatsApp. Boleh saya bacakan boleh. dulu nih, Bu. Ada Dini di Pelaju. Assalamualaikum, selamat siang. Bu, mau tanya dong. Iya dong. Katanya kalau dalam tari ada gerakan dasar khusus nggak yang wajib dipelajari? Untuk tari tradisional ya, nggak harus khusus sih, tapi kalau bisa pertama itu kalau mau tari tradisional harus bisa belajar yang namanya gerakan step dan double step. Mbak Vivian pernah gerakan step ataupun double step? Itu gerakan kaki. Oh, kaki. Gerakan kaki ya. Selain itu sih yang pasti harus rajin-rajin latihan ya. Terus kalau untuk tari tradisional Sumatera Selatan yang harus kamu terus pelajarin itu gerak badan, gerak tangan. Harus benar-benar halus, lembut dan mengalir kayak sungai kita, Sungai Musi Tercinta ya. Beda kalau kita tarian Padang. Tarian Padang itu akarnya dari silat ya. Jadi gerakannya lebih ke hup kayak kita mau marah kayak itu, tapi beda sama orang Palembang, dia harus lemah lembut dan mengalir. Jadi nggak harus ada teknik khusus sih. Bener-bener. Yang penting rajin latihan terus tuh kayak gitu. Jadi gitu. Makasih buat Dini di Pelaju. Oh ya, ada satu nih Bu, ini terkait dengan karena masih membahas tentang tari gending Sriwijaya. Jadi saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Ada Merly Jelinda melalui YouTube channel RRI Palembang. Assalamualaikum Bu Guru. Izin bertanya, apakah dalam setiap gerak yang ditampilkan dalam tarian gending tersebut ada maknanya? Oh, ada. Ada yang kesini kan tadi. Iya, dari setiap gerakan-gerakannya itu ada makna, Mbak. Tapi secara khusus tari gending Sriwijaya itu maknanya untuk penyambutan tamu-tamu besar ya. Asal mulanya itu dari campuran adat budaya Buddha dan Palembang Darussalam, makanya dikembangkan gerak tari gending Sriwijaya. Nah, kalau makna khusus sih ada, dan yang lebih khusus lagi setiap gerakannya itu ada nama-namanya Mbak Vivian. Oke. Ya, misalnya aku contohin ya, boleh? Boleh. Ya, boleh ya. Misalnya gerakan pertama yang kayak gini Mbak Vivian, ini namanya itu gerak Borobudur. Terus ada lagi yang namanya yang seperti ini nih, yang tangan kita putih, nih putih Mbak Vivian ketemu sama putih, terus bagian punggung ketemu sama bagian punggung. Ini namanya tuh gerak kecubung. Nah, jadi pertama kita silang dulu, terus kita gerakin ke kiri 1, 2, 3, terus balas lagi ke kanan, sama-sama 3 kali, 1, 2, dan 3. Terus ada lagi juga yang namanya kayak gini Mbak Vivian. Kita menghadap ke samping, terus tangan ditaruh ke telapak tangan sebelah satunya. Ini namanya gerakan tafakur. Nih yang kayak gini gerakan tafakur. Ada ke belakangnya juga. Terus ada lagi yang namanya gerak ulur benang. Nah, kayak kita mau ulur benang kayak itu Mbak Vivian. Nih. 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi lebih ke nama-nama dari setiap gerakan itu ada di dalam tari gending Sriwijaya. Oke. Baik, dan ini memang harus dilantunkan, digerakkan bersama dengan lagu Gending Sriwijaya. Iya, jadi setiap kita mau gerak itu kita harus dengar lagu. Kayak mendengarkan, kita posisinya kayak gini, mendengarkan. Borobudur tadi yang kayak gini kan Mbak Vivian, pas dia gerak kayak gini dia harus Borobudur. Nah, itu harus Borobudur harus pas kayak gitu.
Mm-mm. Oke, jadi iramanya harus dinamis ya sama gerakan gerakan sama lagunya harus pas. Ya, Oke, betul sekali. baik. Nah ini buat Merly Jelinda, kalau memang murid dari Ibu Evin nanti bisa ya kalau udah pertemuan terbatas, kalau pas sesi kelas seni tradisional boleh dipraktekkan nanti. Boleh, Karena boleh, Ibu boleh. Evin jagonya. Bisa Jagonya aja Mbak ini Sian. ya. Bukan jago Oke. Mbak, bisa, belum Bisa. terlalu ahli. Jago Bu, jago. Biasa orang kalau bisa emang gitu Bu, Bang bilangnya enggak jago-jago banget. Oke. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya lagi, nah ini ada lagi nih Bu pertanyaan terkait dengan Gending Sriwijaya. Boleh. Assalamualaikum Bu Guru, dari Dwi Nurhayani. Waalaikumsalam. Izin bertanya, nama Gending Sriwijaya dalam tarian tersebut berasal dari mana? Awal mulanya itu ini nih ya, aku udah siapin ya. Berasal dari mana nih? Aduh, nih berasal dari asal mulanya itu kan selama 3 bulan dibikin tuh tariannya pada tahun 1943 ya. Gending Sriwijaya itu diambil dari kata gending dan Sriwijaya yang melambangkan kerajaan Sriwijaya dan gabungan budaya antara budaya Hindu-Buddha dan budaya Palembang Darussalam, kayak gitu. Oke, itu dia. Nah, kemudian Bu, ini satu lagi deh. Boleh. Karena aku melihat waktunya sudah pukul 13:55 menit. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ibu Guru, izin bertanya, apakah ada tarian yang tidak menggunakan musik? Tarian yang tidak menggunakan musik ada. Bisa Ada, Bu. masuknya ke tari kontemporer ya. Oke. Jadi musiknya itu bisa berasal dari gerakan itu sendiri. Mbak Vivian pernah nggak dengar orang yang menghentakkan kaki dengan keras dan beraturan? Iya. Terus, nah itu bisa. Atau juga tari Bali yang dimulai dengan cak. Oh iya. Ya itu ada dia nggak pakai musik, tapi pakai hentakan dari gerak ataupun suara dari mulut kita langsung kayak gitu. Oke, jadi tetap bisa ya, Bisa, bukan pakai tetap. musik, tapi musik itu bukan berasal dari alat musik, tapi dari pemainnya ya. Tubuh kita sendiri. Oke deh kalau gitu. Nah Bu, wah Iya. nggak berasa ini udah hampir jam 2 siang nih, kelas Iya. kita kayaknya udah bakal berakhir. Kayaknya kalau gitu penyampaian terakhir deh Bu terkait dengan materi seni tari tradisional. Jadi pesan aku buat seluruh peserta didik dan pemirsa RRI Pro 2 itu tari tradisi itu unik loh, terus punya daya tarik tersendiri walaupun arus modernisasi terus menggerus kita kan. Jadi pesan aku semuanya terus lestarikan, terus kembangkan kalian sebagai generasi penerus, siapa lagi? Lestarikan, kembangkan terus tari-tarian tradisional yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, dan dari Nusantara. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Bu Evin. Sama-sama Mbak Vivian. Aduh, kok cepet banget ya waktunya. Nah, terasa udah tinggal 3 menit lagi ya. Benar. Ini terima kasih banyak ya buat teman-teman dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang, khususnya kelas 10 yang sudah mengikuti melalui YouTube channel di RRI Palembang ya. Kamu bisa mengikuti kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Evin Sandita ini kembali ya nanti. Dan yang pastinya sahabat kreatif untuk seni tari tradisional ini juga semoga bisa selain menambah ilmu kamu di pelajaran seni tradisional, tapi paling tidak kamu juga jadi tahu sama budaya sendiri, ya nggak sih Bu? Ya, jangan cuman yang aplikasi yang sekarang ini tuh. Oke deh kalau gitu. Bu Evin di mana lain kali mungkin boleh lagi ya kita tunggu kehadirannya untuk memberikan materi seputar seni tari ataupun juga seni dan budaya ya, pelajaran seni budaya untuk hari kapanpun itu nanti di sesi kelas tambahan. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang atas waktunya di sesi kelas tambahan hari ini. Terima kasih Bu Evin. Terima kasih Mbak Vivian. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Sahabat Sampai kreatif, jumpa. akhirnya kita harus sudahi dulu untuk materi hari ini. Sedih. Ya udah deh kalau gitu ya. Kamu bisa menyimak kembali
materi kita hari ini di YouTube channel RRI Palembang. Jangan lupa di-subscribe dan juga Jangan untuk lupa kelas di-subscribe. tambahan pastinya nanti akan hadir lagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Selvian pamit, Ibu Evin juga ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas tambahan hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.